pagi. Perkenalkan, nama saya Novelinda Gita Angel. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang agen infeksius rickettsia. Pengertian dari rickettsia yaitu bakteri gram negatif yang bersifat obligat intraseluler, di mana sifat dari bakteri rickettsia ini mirip dengan virus yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang, seperti sel manusia maupun sel hewan. Sehingga bakteri rickettsia ini tidak dapat hidup dan berkembang biak secara mandiri di luar sel. Bakteri rickettsia ini biasanya ditularkan melalui vektor seperti kutu, tungau, caplak, dan kutu busuk. Ukuran dari rickettsia adalah sekitar 0,3 hingga 2 dan karena ukurannya yang kecil, ia dianggap sebagai virus. Namun pada umumnya, ukuran virus lebih kecil dibandingkan dengan ukuran rickettsia. Faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi rickettsia. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama dari keberadaan vektor, di mana jika di suatu wilayah terdapat populasi vektor yang tinggi, maka akan meningkatkan terjadinya resiko infeksi bakteri rickettsia di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada iklim dan cuaca, di mana ketika suhu dan kelembapan yang tinggi akan mendukung perkembangbiakan vektor. Maka ketika musim panas terjadi peningkatan kasus penyakit karena aktivitas vektor yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kebersihan lingkungan. Ketika di lingkungan kita kotor, lembab dan kumuh, maka akan meningkatkan pertumbuhan atau perkembangbiakan populasi dari vektor itu sendiri. Yang kedua adalah faktor inang manusia dan hewan. Contohnya ketika orang atau manusia yang sering beraktivitas di luar ruangan, contohnya seperti petani, peternak, dan lain sebagainya, mereka memiliki resiko terkena infeksi bakteri rickettsia karena mereka bisa saja melakukan kontak langsung dengan vektor yang terinfeksi bakteri rickettsia seperti tikus, kutu, tungau, caplak, dan lain sebagainya. Kemudian ada di saat sistem imun yang lemah pada pasien HIV atau pasien lain yang memiliki penyakit autoimun lainnya. Itu akan rentan terhadap infeksi bakteri rickettsia. Pada usia lansia dan anak-anak juga rentan mengalami komplikasi berat karena terinfeksi bakteri rickettsia. Kemudian yang ketiga ada faktor patogen bakteri rickettsia itu sendiri. Kenapa? Karena berbagai spesies dari bakteri rickettsia ini memiliki tingkat virulensi yang berbeda. Kemudian bakteri rickettsia ini juga menyerang sel endotel pembuluh darah dan juga ada bakteri rickettsia yang kebal terhadap antibiotik sehingga bisa menyebabkan dan mempengaruhi infeksi rickettsia itu sendiri. Yang keempat ada faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosialnya ketika di lingkungan tempat tinggal yang padat penduduk dan sanitasi yang buruk, maka akan meningkatkan resiko terinfeksi bakteri rickettsia. Juga ketika akses untuk pelayanan kesehatan juga sulit atau jauh dan terbatas, maka juga kita tidak dapat mengidentifikasi virus atau infeksi bakteri rickettsia ini yang masuk ke dalam tubuh karena tidak bisa didiagnosa terhalangnya akses tersebut. Selanjutnya ada proses terjadinya infeksi rickettsia. Yang pertama ada penularan, di mana penularan rickettsia ini ditularkan melalui vektor yang terinfeksi rickettsia seperti kutu, tungau, caplak, dan lain sebagainya. Jadi ketika vektor yang terinfeksi bakteri rickettsia ini menggigit tubuh manusia, kemudian bakteri akan masuk melalui luka dari hasil gigitannya.
Kemudian yang kedua ada invasif dan replikasi, di mana bakteri yang masuk ini ke dalam tubuh akan menginfeksi sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah kecil. Dan setelah mereka menginfeksi, mereka akan berkembang biak di dalam sel endotel tersebut. Kemudian yang ketiga, penyebaran, di mana setelah sel bereproduksi dan berkembang biak, ia akan menyebar ke sel-sel lain di sekitar lokasi sel yang terinfeksi. Sehingga dari penyebaran ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan dan memicu peradangan. Yang keempat ada gejala klinis. Gejala ini akan muncul dalam waktu sekitar 1-2 minggu, di mana gejala yang muncul seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Kemudian ada diagnosis dan pengobatan. Jadi untuk mendeteksi terjadinya infeksi rickettsia, maka bisa dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium seperti tes darah atau biopsi kulit. Dan pengobatannya setelah terinfeksi bisa menggunakan antibiotik seperti tetrasiklin atau doxycycline. Berikut contoh patogenesis rickettsia. Yang pertama dari gambar kiri atas, di mana itu adalah fase penempelan bakteri rickettsia di sel endotel. Kemudian di situ sel endotel akan memakan bakteri rickettsia tersebut melalui proses fagositosis yang membentuk vesikel yang disebut endosom. Kemudian di gambar yang kedua adalah pelepasan endosom, di mana bakteri berhasil keluar dari endosom dan masuk menuju sitoplasma sel. Di situ bakteri akan berkembang biak. Kemudian di gambar yang bawah kanan ini, di mana bakteri sudah berkembang biak di sitoplasma sel endotel, sehingga jumlah bakteri akan bertambah secara signifikan. Setelah itu, bakteri sitoplasma sel ini akan membentuk proyeksi atau perlindungan yang panjang dan tipis. Dari proses pembentukan perlindungan sitoplasma ini memungkinkan untuk bakteri berpindah ke sel-sel yang berdekatan. Kemudian karena jumlah bakteri yang semakin banyak dan meningkat, membuat sel endotel pecah, sehingga bakteri akan keluar dan menyebar dan menginfeksi sel-sel lain di sekitar sel yang terinfeksi sebelumnya. Jadi di gambar kiri bawah ini, ketika sel endotel sudah pecah, maka bakteri itu akan keluar dan menginfeksi sel-sel yang lain. Kemudian terjadi infeksi berikutnya atau infeksi berkelanjutan. Kemudian ada lama proses penyebaran rickettsia. Yang pertama adalah fase inkubasi yang berkisar 2-14 hari, di mana pada fase ini bakteri akan menginfeksi sel-sel endotel dan mulai memproduksi di dalam sel. Setelah itu yang kedua ada replikasi dan penyebaran, di mana bakteri ini akan berkembang biak dan menyebar ke sel-sel lain yang membutuhkan waktu beberapa hari hingga 1 minggu tergantung kondisi sistem imun setiap individu. Kemudian munculnya gejala. Munculnya gejala ini terjadi setelah fase inkubasi, replikasi, dan penyebaran. Waktu munculnya gejala sekitar 1-2 minggu. Gejala ini biasanya muncul seperti demam, sakit kepala, munculnya ruam, dan gejala lainnya. Kemudian komplikasi. Komplikasi ini terjadi ketika gejala tidak dapat
diobati sehingga infeksi akan terus terjadi dan berkembang biak dalam waktu beberapa hari hingga 1 minggu. Komplikasi ini juga terjadi karena jenis infeksi dan kesehatan dari individu tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis infeksi rickettsia. Yang pertama ada Rickettsia prowazekii. Ini yang menyebabkan penyakit tifus epidemik yang penularannya melalui jenis kutu rambut yang terinfeksi. Gejala yang timbul dari jenis Rickettsia prowazekii ini adalah demam tinggi yang mendadak, sakit kepala yang parah, kemudian juga ada munculnya ruam sekitar 5-9 hari setelah demam. Jenis Rickettsia prowazekii ini sering terjadi di lingkungan yang sanitasinya buruk dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kemudian yang kedua ada Rickettsia tipi yang menyebabkan penyakit tifus endemik. Nah, dari Rickettsia tipi ini penularannya melalui kutu loncat yang biasanya dari tikus. Gejalanya yang ditimbulkan juga demam, tapi demamnya bertahap. Kemudian ada sakit kepala, nyeri otot, kemudian juga mual. Jarang muncul ruam, tetapi memang kalau jika ada muncul ruam, tetapi lebih ringan daripada tifus epidemik. Kemudian yang ketiga ada Orientia Tsutsugamushi, di mana jenis infeksi ini menyebabkan penyakit tifus Crabb yang ditularkan melalui gigitan tungau larva yang biasanya hidup di dalam tubuh hewan penggerak. Gejala yang ditimbulkan juga sama seperti jenis-jenis infeksi rickettsia lainnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot. Tetapi pada jenis infeksi ini terdapat gejala yaitu lesi pada bekas gigitan. Kemudian juga akan muncul ruam sekitar 1-2 minggu setelah terinfeksi. Kemudian yang keempat ada jenis Rickettsia rickettsii, di mana ini jenis Rickettsia yang menyebabkan penyakit demam berdentik yang ditularkan melalui gigitan kutu juga. Gejala yang ditimbulkan adalah demam tinggi, menggigil, nyeri otot, muncul juga ruam 2-5 hari setelah demam. Namun dari jenis Rickettsia rickettsii ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius, yaitu gagal ginjal dan syok. Yang kelima ada jenis infeksi Rickettsia acari yang menyebabkan penyakit Rickettsia pox. Ini ditularkan melalui gigitan kutu mites dari tikus. Gejala yang ditimbulkan adalah ada lesi seperti mirip cacar air di bagian bekas gigitan, serta juga ada demam ringan dan malaise. Namun dari infeksi yang lain, ini adalah infeksi yang ringan karena gejala dapat disembuhkan atau dapat sembuh tanpa pengobatan. Yang keenam ada jenis-jenis infeksi Rickettsia gonorrhoeae, yaitu jenis infeksi yang menyebabkan penyakit demam berdentik juga, namun jenisnya lain, yaitu jenis Mediterrania yang sama juga ditularkan melalui gigitan kutu. Gejalanya yang ditimbulkan ada demam, sakit kepala, nyeri otot juga, kemudian muncul ruam 3-5 hari setelah demam. Setelah itu dari jenis infeksi Rickettsia ini juga menimbulkan gejala yang bervariasi seperti diikuti dengan pembengkakan kelenjar getah bening.
Selanjutnya, ada pengobatan infeksi rickettsia. Infeksi bakteri rickettsia dapat diatasi dengan antibiotik, dan antibiotik ini biasanya sudah dimulai sebelum hasil tes darah atau biopsi diketahui. Ada beberapa jenis antibiotik yang sering digunakan. Yang pertama ada doxycycline yang digunakan untuk mengobati infeksi rickettsia yang biasanya diberikan 7-14 hari. Yang kedua ada tetracycline. Tetracycline adalah alternatif bagi antibiotik doxycycline karena tetracycline ini jarang digunakan karena terdapat efek sampingnya yang banyak. Dan yang terakhir adalah chloramphenicol, di mana antibiotik ini digunakan pada pasien yang tidak mempan menggunakan tetracycline, biasanya pada usia anak-anak. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah agen infeksius rickettsia merupakan penyebab berbagai penyakit menular yang signifikan dengan karakteristik bakteri yang bersifat obligat intraseluler dan penularannya melalui vektor seperti kutu dan tungau. Infeksi rickettsia dapat menimbulkan komplikasi serius jika ditangani dengan tepat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya Novalianta Gita Angel mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata selama saya melakukan presentasi. Selamat pagi.